Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rosita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Kali ini saya akan melaksanakan sesi wawancara dengan beberapa kepala sekolah, dan hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya di SD 5 Park 01 bersama Bapak Tamim. Nah, tugas kali ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bapak apa kabar? Baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya minta waktu mungkin tidak lama, sekitar 15 menit ya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan tugas Bapak di sini sebagai pemimpin sekolah sini dan sebagai kepala sekolah ya, Pak. Sebelumnya Bapak, saya mau tanya, Bapak sudah berapa lama bertugas di sini? 2 tahunan lebih ya. Baik, Bapak ini sebagai seorang kepala sekolah, mungkin Bapak pernah mengalami suatu masalah atau kondisi di mana Bapak harus mengambil suatu keputusan yang di situ ada dilema etika gitu ya Pak, baik itu berkaitan dengan dilema etika yang berkaitan dengan kebijakan moral atau dilema etik yang berkaitan dengan kebijakan yang harus Bapak ambil. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Mungkin Bapak pernah mengalami ada contohnya gitu ya, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau untuk dilema etik terkait dengan benar dan salah ada ya. Tapi kalau bujukan moral itu sudah pasti kita pastikan tidak ada, karena itu sudah nanti urusannya kan masalah ranahnya bisa ranah pidana ya. Tapi kalau seringkali kita alami di dilema etik, yaitu antara versus, misalnya dilemanya seperti ini. Di keputusan oleh dinas bahwa kita tidak boleh terima honor salah satu, tapi sementara kita kelas kosong, kita mau mempertahankan yang mana ini? Kita mau mempertahankan yang keputusan dinas atau mempertahankan yang keputusan yang lebih besar? Keputusan lebih besar berarti di situ kan ada orang tua membiarkan kelas kosong dan sebagainya. Makanya terpaksa dilema itu ya saya tetap harus mengambil kebijakan, mengambil dulu walaupun larangan, tapi itu tetap kita harus berkoordinasi dengan pimpinan kita, walaupun itu ya melanggar aturan sebenarnya ya, itu salah satu. Tapi kalau sampai dilema moral, kita rasanya ya kita hindari lah, karena itu kan nanti hubungannya sudah pidana dan hubungannya nanti sudah masalah moral, itu ya, itu hukum, masalah ada tuntutan hukum, ada konsekuensi hukum kan gitu. Itu yang pernah saya ambil dan alami keputusan itu. Baik, berarti intinya kita Bapak juga harus mempertimbangkan dan juga memberikan kebijakan ya Pak ya, di samping kebijaksanaan gitu ya Pak ya. Jadi yang berkaitan dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Dan koordinasi yang paling penting. Ya. Secara kebijakan kan tidak boleh. Ya. Tapi secara etika itu harus kita ambil, karena itu terkait ya memang dianggapnya itu kan melanggar kebijakan, tapi kan sekolah punya kebijaksanaan. Bagaimana dengan murid, bagaimana dengan orang tua dan teman-teman semua, supaya semua dapat berjalan. Nah, itulah dilema yang harus kita alami sebagai pemimpin nanti. Baik Pak. Dan terus selanjutnya nih Pak, mungkin ada kaitannya juga ya Pak dengan yang tadi nomor 1.
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar, ya kita tetap kita harus kumpulkan teman-teman, kita juga mengambil suara. Kadang-kadang ya kalau mufakat tidak dapat ya suara terbanyak, kalau memang itu sama-sama mengandung nilai kebenaran, karena supaya kita artinya kan versus suara, ya kita berhadapannya dengan suara terbanyak, dan itu keputusan yang rasanya menurut saya ya lebih tepat, karena kita nggak bisa putuskan sendiri walaupun kita tahu itu sama-sama benar dan kita punya prerogatif untuk memutuskan. Itu saya akan lemparkan ke teman-teman untuk menilai dan untuk mengambil keputusan, sehingga apapun yang kita lakukan dilaksanakan bersama-sama, bukan karena keputusan oh ini dari golongan ini benar, golongan ini benar. Tidak semua benar, ya tetap harus kita putuskan, harus mencapai kata mufakat di dalam mengambil keputusan. Jadi mufakat dan juga nanti pelaksanaannya juga dilaksanakan bersama-sama dan tanggung jawab bersama ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama, apa yang nanti kita ambil itu bertentangan enggak gitu kan ya. Setelah itu dari uji publik itu nanti apa yang kita putuskan berdampak enggak ya untuk publik, ini merugikan apa enggak. Itu ada beberapa langkah itu yang selama ini kita lakukan. Terus setelah itu ya tetap kita uji kembali itu bertentangan tidak. Terus kemudian setelah nanti kira-kira ini dilaksanakan, dari uji publiknya bertentangan apa tidak, itu salah satunya itu. Jadi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan banyak orang ya Pak ya. Oh iya. Samping guru-guru di sini, kemudian juga wali murid, apalagi ada ini komite segala, tetap warga sekolah iya, kita dilibatkan ya Pak ya. Baik Bapak. Dan selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin berkaitan dengan langkah-langkahnya atau kalian. Baik, kalau terkait dengan dilema etik ya, bukan uji moral ya. Iya. Terkait dengan dilema etik yang paling efektif, kita harus mengidentifikasi ya. Sebenarnya yang kita mau putuskan ini urgent nggak gitu. Kalau urgent sekali, terutama yang tadi kebutuhan misalnya tentang kebutuhan seorang guru harus ada, karena itu kita apapun di dunia pendidikan kan harus berdampak pada siswa atau murid. Jangan sampai kita mengorbankan pembelajaran gara-gara kita mengamankan kebijakan. Tetap saya ambil itu untuk langkah-langkah itu saya tetap koordinasikan, walaupun itu kita bagaimana supaya efektif berjalan dan tetap tidak ada dampak ke murid yang lebih negatif. Jadi ya tetap kita sampaikan bahwa harus ada itu, dan bagaimana caranya sampai pernah kekurangan ya kita ambil entah dari sementara mahasiswa atau apa kan gitu ya, tapi jangan sampai itu kosong, jangan sampai mengorbankan, karena tujuan pendidikan kita kan yang utama harus murid, apalagi di kurikulum merdeka ini kan, yang setelah ya jadi mengatakan kita harus menghamba pada murid, bukan menghamba kepada kebijakan. Jadi tetap berpihak pada murid yang lebih utama ya Pak. Harus utama itu. Ya. Kemudian Bapak untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema itu. Mungkin Bapak pernah menghadapi suatu dilema ketika mengambil keputusan. Tantangannya itu. Tantangannya yang selama ini ya misalnya ya terkait dengan masalah anggaran. Pernah waktu itu ada tantangan, ada guru honor 2 sementara di RK 1, itu kan tantangan juga. Ya sempat dipanggil juga, ya nggak apa-apa sih. Itu pembelajaran dan memang kita juga harus tertib administrasi. Ya. Tapi yang pernah saya alami seperti itu. Kita sampai di BAP, Pak ini penganggarannya cuma 1, kenapa ngambil 2? Nah kondisinya begitu. Dan itu memang ya salah. Ya itu ya saya katakan dia delay. Yang penting kita tidak kena bujuk moral, korupsi atau apa. Itu pernah mengalami itu dan akhirnya tetap dikomunikasikan ya ada jalan keluar lah, walaupun agak repot sedikit dipanggil itu biasa. Ya kita hadapin aja, seorang pemimpin harus berani menghadapi resiko ya Pak ya. Resiko ya. Yang penting jangan sampai mengorbankan hak anak. Jadi itu yang pernah Bapak alami ya. Itu Pernah merupakan suatu tantangan ya Pak. Ya. Sebagai seorang pemimpin Ya. Bapak harus tetap mengedepankan kepentingan murid dengan kondisi juga anggaran yang harus juga diatur sedemikian rupa ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Bapak, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Mungkin ketika ada suatu kasus, apa Bapak diamkan dulu, apa langsung diselesaikan kala itu juga, atau bagaimana? Tetap misalnya ya ada beberapa yang urgent itu terkait kalau hari ini tidak ditangani CRM muncul ya harus segera kita tangani. Tapi itu kalau kita nanti harus butuh suatu keputusan bersama, kita punya mekanisme setiap awal bulan di hari Rabu kan kita pertemuan ya kedinasan. Nah itu ya, ada beberapa yang kita selesaikan di sana. Tetapi ada beberapa kasus yang memang harus kita tangani saat itu juga. Menurut saya yang saya lakukan tidak harus menunggu hari minggu pertama hari Rebo gitu ya. Tetap saat itu juga kita selesaikan, kita panggil bersama dan kita cari masalah. Tetap tata kala itu ada hari-hari tertentu, tapi di saat-saat itu kasus yang harus dikerjakan dan itu berdampak urgent ya harus saat itu juga segera diselesaikan, jangan sampai menunggu menumpuk gitu, menunggu waktu jadinya. Jadi tetap melihat tingkat urgensinya Betul. ya Pak ya, dari kasus ini. Tata kala tetap harus ada dan kita punya patokan ya teman-teman, jadi kan sudah oh iya setiap minggu pertama di bulan Rabu kita pasti kumpul gitu. Jadi ada hal yang harus disampaikan langsung, sampaikan ke Pak, Ya. yang harus menunggu waktu. Ya betul. Baik Pak, kemudian Pak, apakah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bapak ada mentor atau Faktor yang mempermudah saya punya tim. Saya punya tim kurikulum, punya tim keuangan, tim kegiatan, itu yang mempermudah saya melakukan kegiatan. Untuk hal-hal yang terkait masalah kedinasan, kebijakan, yang membantu kepala sekolah selama ini ya pengawas dan kasatlat, itu yang mentor saya untuk membantu kalau saya sendiri buntu ya menyelesaikan masalah. Dan beberapa kasus beliau yang mendampingi ikut andil ya Pak? ikut andil sampai ke Sudin, ke dinas, beliau ikut dan alhamdulillah mereka selalu aktif gitu, terus membantu, itu yang mempermudah.
Jadi untuk di tingkat sekolah sendiri, Bapak sebagai seorang kepala sekolah itu sebagai seorang manajer ya Pak, salah satu fungsinya. Jadi sebenarnya Bapak hanya bertugas mengarahkan ya Pak ya, di sekolah ada tim yang insya Allah juga pasti membantu tugas-tugas Bapak, meringankan tugas-tugas Bapak. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Baik, lalu untuk pembelajaran yang saya dapat dari pengambilan keputusan terkait dilema etik, yang pertama saya harus pelajari yang kita dapat dampaknya dulu, dampak masa depan atau dampak lebih jangka panjangnya itu berpengaruh nggak gitu ya. Kalau itu sangat berpengaruh harus ya. Tapi kalau itu dampaknya hanya jangka pendek, itu kasuistik sebentar ya sudah, itu berarti harus ada tingkatan dalam kita mengambil kebijakan. Kalau itu nggak terlalu urgent ya sudah bisa dipending. Tapi kalau memang itu jangka panjang dan harus berdampak, harus segera diputus, ya mau tidak mau dilema etika kadang-kadang kita putuskan. Itu pelajaran yang kita dapat. Ya memang kita sebagai pimpinan harus pandai-pandai memilah dan memilih kebijakan. Tapi jangan sampai tetap merugikan pembelajaran. Jangan sampai dari situlah pelajaran yang kita dapat sehingga kita akhirnya mempunyai satu kebijakan ya, mempunyai kebijakan supaya bisa bisa kita suatu saat memutuskan sesuatu itu dengan bijak lah, terkait dengan dilema tadi. Jadi sebagai seorang pemimpin itu ada kalanya kita juga menggunakan kebijakan yang sudah ada ya Pak ya, aturan ya, tapi juga ada juga nurani ya Pak ya, kebijaksanaan nantinya nanti kebijaksanaan ini kadang-kadang yang bertentangan dengan dilema itu tadi. Jadi betul. Tapi kalau kita selalu lurus terus pakai kebijakan, repot juga nggak bisa dibahas. Itu tarik ulur ya Pak ya. Tetap harus ada tarik ulur. Dan juga yang paling utama ini komunikasi ya Pak ya. Betul. Karena apapun rasanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang efektif ya Pak ya. Harus. Bagaimanapun tetap, walaupun saya melanggar, saya tetap komunikasi dengan atasan saya. Bagaimana penjelasan? Jadi meminimalisir lah ya, meminimalisir yang tadi memang sudah masalah itu. Kita bisa memprediksi supaya itu lebih, kalaupun ada eksesnya tidak terlalu besar sampai hukuman disiplin, nah itu jangan sampai. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, kemudian juga kesediaannya berbagi pengalaman dengan saya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak selalu sukses, sehat selalu, dan juga dalam menjalankan tugas Bapak selalu diberikan bimbingan, dan juga semua kegiatan Bapak berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD 1 Bapak Tamir SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rosita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bersama saya sudah ada Bapak Manggala Padilah, SPD selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari 08. Assalamualaikum Pak Angga, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Emma, selamat pagi juga. Ya, apa kabar Pak Angga? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Emma gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, Pak Angga, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
atas waktunya, kesediaannya berbagi pengalaman dengan saya. Dalam rangka ini nih Pak Angga, saya ada tugas untuk bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Gitu ya, Pak Angga. Boleh ya saya Ya. waktunya sebentar. Boleh, silakan Bu Erma. Baik Pak Angga, sebagai seorang pemimpin gitu ya, Pak Angga di sini sebagai seorang kepala sekolah di SDN Taman Sari 08, betul ya Pak Angga? Ya, betul. Ya, jadi bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang di dalamnya mungkin terdapat adanya dilema etik atau juga bujukan moral. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan di sini. Kita langsung aja ya Pak Angga ya. Ya, silakan. Oke, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih Bu Erma. Untuk di sekolah sendiri itu mengenai mungkin permasalahan dilema etika dan bujukan moral itu hampir selalu ada ya. Ada beberapa juga permasalahan tentang dilema etika dan bujukan moral. Lalu untuk mengidentifikasinya itu yang pastinya satu terdapat permasalahan sendiri. Kemudian yang pasti saya mencari fakta-faktanya itu bagaimana keadaan permasalahan itu sendiri. Kemudian juga saya lalu berkolaborasi dengan beberapa guru juga untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di sekolah tersebut gitu kan. Dan di sekolah saya ini mengenai apakah permasalahan ini tuh berkaitan dengan dilema etika, bujukan moral, ataukah hal lainnya gitu. Lalu bagaimana solusinya nanti yang akan kita putuskan nanti bersama. Tentunya sebelum mengambil keputusan kami di sekolah itu selalu mengadakan musyawarah dulu, minimal rapat untuk mengambil keputusan terhadap apakah ini dilema etika atau bujukan moral atau lainnya. Berarti selalu komunikasi dan juga koordinasi dengan stakeholder yang ada di Iya, sekolah betul sendiri ya Pak ya, sebelum mengambil sebuah keputusan. Ya. Baik, kemudian Pak Angga nih yang kedua, selama ini bagaimana Pak Angga sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, mungkin jika dijelaskan gitu ya, ada dua kasus yang dua-duanya sama-sama benar dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya dalam menjalankan sebuah keputusan tersebut? Banyak ya tadi yang saya sampaikan keadaan di sekolah tentang permasalahan dilema etika. Ada beberapa permasalahan, contohnya ketika dihilangkannya itu komite kelas gitu. Ketika dihilangkan komite kelas, banyak juga orang tua murid, wali murid yang bertanya kepada sekolah nih, kepada saya, kepada guru-guru lainnya, kenapa dihilangkan, sedangkan kan itu bisa membantu kegiatan di kelas masing-masing seperti itu. Ya, lalu itu dia tadi saya jelaskannya juga karena terkait peraturan salah satunya, dimana walaupun memang itu baik untuk kelas, baik untuk terutama peserta didik gitu, tapi memang kalau secara aturan tidak bisa, kita lihat dari beberapa tuh saya lihat dari skala prioritasnya gitu, mana yang kita prioritaskan. Memang peserta didik kita prioritaskan, tapi sekali kita memang acuannya kepada aturan, dari aturan tidak boleh adanya komite kelas, karena ada indikasi nanti kan ada pungutan liar lainnya gitu kan. Karena ada indikasi seperti itu, maka dari dinas pendidikan memutuskan tidak memperbolehkan adanya komite kelas seperti itu. Nah jadi memang lalu saya bicarakan dulu, saya musyawarahkan dengan sekolah bagaimana baiknya, karena banyak nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kemanusiaannya yang baik untuk peserta didik tentunya gitu ya. Tapi memang kita sudah musyawarahkan, jadi kita ambil keputusan itu untuk meniadakan komite kelas gitu. Jadi tetap yang ada hanya komite sekolah. Jadi ketika ada sesuatu berkaitan dengan permasalahan kelas atau kekurangan segala macam, itu bisa disampaikan, dibicarakan dengan guru kelasnya, lalu ke komite sekolah. Nanti memang ya Pak ya, dalam sebuah pengambilan keputusan pasti ada pro dan kontra. Ya, karena sebuah keputusan diambil pasti tidak akan memuaskan semua pihak gitu ya. Nah mungkin disitulah adanya nanti ada komplain atau mungkin ada yang berbicara di belakang gitu. Tetapi kan
sebagai Pasti. seorang pemimpin pastinya melihat tingkat urgensinya, yang mana yang lebih penting, apalagi kita merujuk pada suatu kebijakan dan juga suatu peraturan Iya. yang tidak membolehkan adanya itu ya Pak ya. Baik Pak Angga, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi suatu dilema dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih Bu Emma. Langkah-langkahnya yang pertama sih saya tetap dimusyawarahkan dulu dengan seluruh stakeholder di sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru lainnya, juga bahkan ketika kami mau menerapkan sebuah aturan baru, contohnya di sebelah sana parkiran itu sudah tidak ada lagi parkiran, tapi nanti anak-anak tuh masuknya drop off aja jalan. Iya. Terus tempat menuai pro kontra juga. Lalu kantin bilang karena tidak ada orang tua murid yang menunggu, agak sedikit sepi. Iya. Nah itu kami musyawarahkan lagi. Kalau dari yang saya dapat juga di ilmu itu ada 4 paradigma, 3 prinsip dasar, 9 pengambilan keputusan gitu. Itu kita coba terapkan juga seperti itu. Kita lihat fakta-fakta di lapangan apa yang terjadi gitu kan. Saya pun juga turun langsung ke lapangan melihat keadaan di lapangan, bagaimana kondisi atau tidak gitu kan. Lalu kemudian 1 bulan berjalan kami mengevaluasi gitu kan, bagaimana baik buruknya gitu kan, plus minusnya bagaimana. Memang banyak positifnya, banyak baiknya, terutama untuk peserta didik jadi bisa lebih leluasa, bisa dibuat halamannya jadi bisa dibuat bermain, bisa dibuat pembelajaran di luar kelas gitu kan. Nah, jadi banyak positifnya untuk peserta didik, jadi kami tetap jalankan itu. Yang tadi acuannya tadi gitu kan, apa namanya tadi yang 4 paradigma, 3 prinsip dasar, salah satunya kan jadi ada juga prinsip dasar berbasis akhir, berbasis rasa peduli gitu kan. Dan sebelum pengambilan keputusan tadi pun sama gitu, kita melihat fakta-fakta yang ada, melihat dari sisi-sisi lainnya gitu kan, bahkan dari sisi yang kontra, kami lihat dari sisi yang kontra, bagaimana kontranya. Oh kantinnya sepi, oh tidak ada parkiran, oh seperti ini gitu. Lalu kami pun mencari solusinya gitu kan. Jadi untuk yang mau mengantarkan dengan kendaraan motor bisa lewat pintu gerbang yang sebelah sana. Yang pintu sini khusus untuk pejalan kaki, siswa pejalan kaki atau naik sepeda. Jadi dari sisi kontra pun kami mencari solusinya. Lalu ya setelah kami melakukan evaluasi, setelah itu kami jalankan lagi peraturan lagi yang sudah diperbaiki lagi, diperbarui lagi. Jadi biar mengurangi kontraknya dan tetap menambah positifnya dan mengurangi kontraknya itu sendiri. Berarti setelah melalui uji publik ya Pak ya? Ya, evaluasi itu juga dilakukan setelah uji publik, beberapa bulan berjalan peraturan itu ya Pak ya, dilihat lebih mana nih banyaknya positifnya atau negatifnya. Ternyata lebih banyak positifnya. Ya kalau segitu kenapa tidak dijalankan begitu ya Pak ya? Baik Pak Angga, dan untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Angga anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu pastinya saya selalu sampaikan kepada guru-guru sebelum kepala sekolah atau pemimpin mengambil keputusan, itu saya selalu mengedepankan musyawarah gitu, musyawarah. Jadi sebelum saya menggunakan kewenangan atau keputusan, kami bermusyawarah terlebih dulu, tadi baik buruknya, positif negatifnya, lalu langkah-langkah efektifnya. Itu dia kita tujuannya, kita buat skala prioritas. Tujuannya buat siapa sih? Itu peraturan yang kita buat, peraturan yang kita ikuti. Tujuannya yang pertama satu untuk peserta didik pastinya, untuk peserta didik, keamanannya, kenyamanannya gitu kan, pembelajarannya dan lain-lain. Itu tujuan pertamanya untuk peserta didik gitu kan. Lalu tentunya kepada si pendidiknya dan seluruh warga sekolah tentunya. Dan dari skala prioritas yang ada itu, lalu kami buat aturan lagi, yaitu tadi biar lebih efektif kena ke arah peserta didik itu. Aturannya yang tentunya tadi dengan musyawarah dulu, kami musyawarahkan dengan seluruh warga sekolah. Berarti keutamaan yang ditonjolkan oleh Pak Angga di sini itu adalah bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, yang aman, dan juga seluruh peserta didik, kemudian juga tenaga pengajar di sini juga dapat dengan sangat efektif gitu ya Pak ya, untuk menjalankan perannya masing-masing ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak,
apakah ada hal tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang selama ini mungkin Pak Angga pernah alami gitu ya? Seperti apa tantangannya? Banyak, kayak tadi banyak kasus, banyak juga tantangannya. Saya tadi kata-katanya tantangan, jadi bukan masalah. Jadi semua masalah itu kita anggap sebagai tantangan. Tantangan pertama tadi yang ada meniadakan komite kelas. Ya. Tentunya tantangannya salah satunya tadi ada protes dari orang tua murid, dari wali murid kelas itu sendiri gitu kan. Bagaimana kita menyampaikannya. Lalu tadi mengenai arah masuk motor masuk itu pada menaiki motor, itu tantangannya dari kantin, kantin. Kemudian lagi juga banyaklah hal-hal yang menjadi tantangan. Tentunya tantangan itu kita hadapi, kita selalu melihat dari sisi positifnya, dari sisi aturan dulu gitu. Jadi kita runut dari sisi aturan mana yang paling tinggi nih, dari peraturan yang paling tinggi itu kita sampaikan juga, kita sosialisasi juga kepada wali murid. Kayak contoh yang kemarin komite kelas, kami mengadakan rapat dengan orang tua murid, lalu mensosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan aturan tersebut dan juga kemarin yang baru aja, karena baru kenaikan kelas, ada anak yang lama tidak masuk, jarang masuk, tapi naik kelas gitu kan. Itu juga menjadi pro kontra. Lalu ketika ada kesempatan untuk bersosialisasi dengan wali murid, saya sampaikan mengenai mengapa dia bisa naik kelas dan hal-hal lainnya gitu kan. Seperti yang kita tahu kan, di pendidikan itu juga tidak hanya mengacu hanya nilai saja, tapi kan karakter yang kita tanamkan, karakter yang kita bina dan lain-lainnya itu yang menjadi hal penting, dan juga melihat potensi-potensi lainnya. Itu maksudnya pada anak itu sendiri gitu, kita bisa menggali potensi yang ada pada mereka. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi akademik saja, tapi ada beberapa sisi-sisi lainnya gitu kan. Contohnya di Mampar sendiri kan ada yang prestasi pantomime itu luar biasa sampai ke nasional gitu kan. Kita juga bisa melihat dari sisi seperti itunya, potensi anak yang bisa kita gali dari situnya gitu. Nah, seperti menjadi kontroversi, menjadi pro kontra, itu saya alhamdulillah senangnya itu suatu tantangan yang baru gitu kan. Sebagai pemimpin yang baru, saya di sini itu belum ada 1 tahun, tapi ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Itu saya senang alhamdulillah. Jadi bagaimana cara mencari solusinya, yang pasti saya tidak memikirkan sendiri, tidak bekerja sendiri, tapi kita punya tim, yaitu satu sekolah, kepala sekolah dengan tenaga pendidiknya, dengan tenaga kependidikan. Kami berkolaborasi, bahwa semua berkontribusi, semua bisa sharing, semua mengasih masukan untuk mengenai ini Pak, untuk solusinya dengan tantangan tersebut. Bagaimana solusinya nih? Kita menghadapi siswa yang seperti ini, kita menghadapi ada komite kelas yang kekeh untuk tetap ada iuran kelas, dia ingin ada iuran kelas gitu. Bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara bahwa mensosialisasikan, mengedukasi bahwa bukan berarti tidak bolehnya tuh, tapi memang kena ada aturannya yang tidak memperbolehkan adanya pungutan liar. Dan salah satunya iuran wajib atau iuran rutin itu salah satu termasuk pungutan liar ya tuhnya. Uang kas seperti itu. Jadi kita juga mengedukasi, kalau mereka kan nggak seberapa kok uang kasnya gitu kan. Kita mengedukasi, mungkin nanti takutnya ada wali murid yang tidak berkenan atau mungkin yang tidak ada keuangannya gitu kan. Hal-hal seperti itu yang kita sampaikan, kita edukasi kepada wali murid, kita sosialisasi lagi beberapa hal. Mungkin tadi berkaitan dengan dilema etika, gitu, terutama dilema etika ya. Kalau rujukan moral itu sedikit karena kan memang itu benar dan salah gitu kan. Jadi walaupun memang ada beberapa yang berkaitan dengan moral gitu kan, ada anak yang mencontek gitu kan misalnya, hal seperti itu tetap kita arahkan ke yang positif, yang tidak. Ketika dilema etika itu sendiri, itu dia tadi kita harus musyawarahkan baik buruknya. Intinya kami yang tantangan tersebut, teman-teman 8 itu berkolaborasi semua stakeholder, semua guru untuk mencari solusi untuk tantangan tersebut. Jadi Pak Angga menjadikan tantangan ini sebagai pemicu untuk lebih bisa bagaimana mencari solusi terbaik gitu ya, dengan cara tetap kolaborasi dan juga komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sini ya Pak ya. Baik, Pak Angga, kemudian apakah
Pak Angga sendiri memiliki sebuah tata kala atau waktu tertentu dalam suatu penyelesaian masalah kasus etika? Apakah jika ada ya Pak, Ya. apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Kalau untuk jadwal sendiri kita lihat dari acuannya, kalau memang itu harus diselesaikan secepatnya, pasti langsung secepatnya diselesaikan, Ya. langsung bisa dibilang rapat dadakan atau briefing Iya. dadakan seperti itu. Kita segera selesaikan permasalahan, yang pastinya permasalahannya juga kita sampaikan ke guru-guru, ke wali murid dan yang lainnya tuh harus secara runtut ya, Iya. secara hierarkinya. Kalau ada permasalahan yang di sekolah, ada permasalahan di sekolah, kita selesaikan di sekolah. Kalau permasalahannya dengan komplek, kita harus selesaikan dulu. Saya sampaikan dengan komplek, dengan kepala sekolah satu komplek lainnya. Permasalahan kecamatan kita juga harus bekerja sama, kolaborasi dengan pihak satuan kecamatan, mengetahui dan lain-lainnya ke atas sampai sana. Jadi untuk secepatnya ketika ada permasalahan di satu sekolah, kami langsung segera menyelesaikan. Itu ada beberapa hal kemarin ada permasalahan kelas yang sangat berantakan, itu langsung segera diselesaikan. Tentunya tadi koordinasi dengan stakeholder, dengan guru yang bersangkutan, dengan mungkin ada anak yang bermasalah, kita langsung samper ke rumahnya. Bahkan hari ini pun ada laporan dari guru, ada satu anak yang bermasalah, tadi jam 8 langsung segera ditangani, langsung datang ke rumahnya. Baik, jadi tetap melihat tingkat urgensi itu ya Pak ya. Kalau misalnya memang harus diselesaikan cepat, ya selesaikan dengan cepat ya Pak. Jika memang butuh hierarki, kita harus ada prosedur yang harus dilalui, ya melalui prosedur itu. Baik, terima kasih Pak Angga. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus bidang etika? Faktor-faktor banyak, tentunya faktornya dari SDM saya sendiri. Kebetulan Bapak Wakil Kepala Sekolah saya, Pak Yandi, itu juga lulusan guru penggerak juga. Kemudian juga ada beberapa guru senior juga yang masukan-masukannya atau sharingnya juga luar biasa. Dan tentunya dari mereka-mereka ini juga saya sharing gitu kan, mereka dapat masukan banyak dari mereka juga tentang hal-hal yang ada di sekolah, permasalahan di sekolah, apapun itu dia salah satu faktor-faktor dari SDM kami. Alhamdulillah dapat membantu, sangat membantu sekali dalam masukan-masukan saya sebagai kepala sekolah gitu, bagaimana buruknya, apalagi mereka yang jauh lebih lama di sekolah ini itu dibanding seorang pemimpin atau saya yang baru belum lama di sini. Tentunya saya dalam mengambil keputusan nggak langsung semena-mena, tapi tetap harus musyawarahkan mereka dengan tim, tidak dengan tim. Ya, karena ya Pak, sekolah itu suatu sistem, di mana di dalamnya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, segala ada, kemudian komite dan juga guru-guru lain yang juga memiliki peran, memiliki andil gitu. Apalagi ketika menghadapi sebuah permasalahan atau kasus, jadi baiknya kita koordinasi dengan semuanya, komunikasi dan bermusyawarah. Baik, kemudian ini yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Iya, pembelajaran yang saya ambil sangat banyak tentunya ya, dari hasil keputusan sendiri yang akhirnya yang menentukan hasil keputusan itu sendiri gitu. Kemudian juga dari hasil keputusan itu masih kita tadi evaluasi lagi, tadi uji publik lagi setelah hasil keputusan itu ternyata uji publik ini masih harus diperbaiki ternyata gitu. Itu tidak apa-apa gitu. Saya juga sampaikan hasil keputusan ini pasti kita evaluasi lagi, kita uji publik lagi gitu kan, 1 bulan ke depan tuh bagaimana lagi gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit revisi seperti itu. Jadi intinya sampai sampaikan juga kepada rekan-rekan guru dan lain-lainnya tuh kita terbuka terhadap permasalahan gitu, terhadap tantangan-tantangan yang ada di kelas, di sekolah gitu. Bisa
biar bisa kita pecahkan bersama, kita cari solusinya bersama, kemudian kita bisa ambil keputusan dan kemudian kita uji publik, dan mungkin kita bisa ambil keputusan yang atau yang baru lagi yang baik lagi. Setelah melalui tadi jalur uji publik, itu merupakan sebuah refleksi ya Pak ya, yang dapat kita ambil sebagai acuan ke depannya nih, keputusan ini akan tetap dijalankan atau tidak gitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Angga atas sharing-sharing pengalamannya dengan saya, sangat berharga untuk saya sebagai bekal, dan mudah-mudahan saya doakan Pak Angga selama atau sebagai seorang kepala sekolah di sini sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Bu Emma juga sukses selalu. Amin. CGP-nya, Amin. geraknya. Amin. Ya. Ya, sukses selalu Pak Angga, dilindungi oleh Allah segala macam segala tindakannya. Ya. Kemudian juga programnya berjalan dengan sukses. Amin. Dan Terima semoga kasih. sehat selalu ya. Sama-sama, amin. Terima kasih banyak Pak Angga. Sama-sama, terima kasih Bu Emma. Baik, itulah tadi sesi wawancara saya dengan Bapak Manggala Padilla SPD selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari 08 Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.